Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Fatma Aini Zahro dengan nomor NIM 12640621298 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis investasi ataupun portofolio pada saham BBRI, MMLP, dan pada suku negara yang nantinya semoga bisa membantu dalam penilaian portofolio pada saham tersebut. Yang pertama ada saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau bisa juga sering kita sebut dengan sebutan BRI. Nah, saham BBRI ini memiliki identitas yaitu bergerak pada sektor perbankan, yang dimana kantor pusatnya itu terletak di kantor pusat sentra BRI di Jalan Sudirman, Jakarta. Untuk sekretaris perusahaannya yaitu Estika Oriza Gunarto. Dan pada kode sahamnya biasanya sering kita jumpai yaitu berupa BBRI dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November pada tahun 2003. Nah, pada tahun 2022 ini, tahun sebelumnya di mana tercatat komposisi pemegang sahamnya yaitu dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 53,19%. Nah, untuk pemilik publiknya sebesar 46,81%. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang sering kita sebut dengan sebutan BRI adalah sebuah perusahaan di sektor perbankan yang dimana menyajikan solusi keuangan komprehensif dengan menawarkan beberapa beragam produk layanan termasuk perbankan konvensional ataupun juga perbankan syariah dan juga ada asuransi serta multifinance yang dimana dengan tujuan untuk menjadi penyedia jasa keuangan yang terintegritas. Namun di sini BRI juga fokus utamanya yaitu mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan mereka juga terkenal sebagai pelapor dalam layanan mikrofinansial di Indonesia. BRI ini beroperasi dalam 4 segmen bisnis yang berbeda. Yang pertama, ada bisnis mikro yang melayani nasabah individu dan pengusaha mikro. Yang kedua ada bisnis retail yang dimana fokus pada wirausaha kecil ataupun menengah dengan berbagai layanan pembiayaan. Yang ketiga ada bisnis korporasi besar dan institusi seperti BUMN ataupun non BUMN. Yang keempat ada bisnis entitas anak yang mencakup berbagai layanan perbankan konvensional ataupun juga syariah. Terus ada juga pembiayaan, remitansi, asuransi jiwa, modal ventura serta sekuritas. Bicara mengenai fundamental dari harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2023 pada bulan November awal, itu dapat dilihat melalui grafik candlestick-nya bahwa telah mengalami penurunan harga saham pada bulan November awal yang berada di titik harga sekitar Rp4.810. Namun pada pertengahan bulan November kembali mengalami peningkatan. Namun di sisi lain pada tanggal 27 itu menurun pada angka Rp5.350 yang pada sebelumnya itu mengalami peningkatan di angka 5.400. Tapi di sini saham BBRI termasuk dalam kategori saham tier pertama dengan market capitalnya sebesar di atas 40 triliun, artinya termasuk saham yang blue chip. Nah, saham blue chip itu saham yang terbilang unggul dan memiliki kapitalisasi pasar yang cukup tinggi. Untuk net profitnya, perusahaan itu mampu mencetak laba positif selama 5 tahun berturut-turut. Untuk rasio hutang yaitu kurang dari 1 dengan nominal sebesar 0,49 kali modalnya. Aset lancarnya itu lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Untuk NPM-nya bisa dilihat itu lebih dari 10% dengan angka 36,58%, yang dimana menunjukkan bahwa profitabilitas pada saham BBRI tersebut termasuk kategori yang baik. Nah, untuk return of equity-nya itu sebesar 14,35%. Jadi, artinya itu kurang dari 15%, yang dimana menandakan profitabilitasnya itu kurang baik. Nah, untuk harga saham BBRI itu di atas harga wajar, yaitu Rp3.795 yang termasuk overvalued, di mana kondisi tersebut harga saham di pasar dinilai terlalu mahal karena harga di pasar lebih besar dibandingkan dari nilai intrinsiknya. Sedangkan saham BBRI itu ditinjau dari earning per share-nya itu belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Di sisi lain ditinjau dari berita atau isu terkini terkait problem ataupun proyeksi saham BBRI. Di sini saya menemukan pada tanggal 2 Januari 2023 yaitu isunya berupa perdagangan perdana di tahun 2023 itu saham BBRI malah ambles yaitu sebesar 1% pada perdagangan perdananya yaitu di tahun 2023. Nah, pada saat itu saham BBRI turun pada angka 1,64% ke posisi harga per unitnya yaitu 4.860.
dan mengalami zona merah. Bahkan saham BBRI sudah ikut memberatkan indeks harga saham gabungan ataupun IHSG hingga di angka 12,75 indeks poin awal perdagangan sesi 1. Nah, amblesnya saham BBRI ini terjadi di tengah aksi lepas investor asing pada perdagangan akhir pada tahun 2023. Namun, di sisi lain, saya juga menemukan proyeksi yang disampaikan oleh Erick Thohir mengenai pujian capaian BBRI naik 61,5 kali lipat sejak IPO. Jadi BRI itu melakukan penawaran umum perdana IPO yang dimana pada tanggal 10 November 2003 dan menawarkan 3.811.765 rupiah saham biasa dengan harga 875 per saham. Jadi apabila mempertimbangkan stock split dan rights issue-nya sampai dengan saat ini tercatat saham BBRI telah naik 61,5 kali lipat dibandingkan dengan saat IPO. Atas pencapaiannya tersebut, Menteri BUMN yaitu Erick Thohir mengungkapkan bahwa apresiasinya terhadap BRI. Jadi keberhasilan BRI ini disebabkan oleh kinerja yang positifnya hingga bisa dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM dan dengan tentunya dilakukan program-program pemberdayaan dan tentunya terbukti sukses dengan memutar perekonomian secara umum. Nah, untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai saham MMLP. Jadi, MMLP itu singkatannya adalah Mega Manunggal Properti yang dimana merupakan tergolong subsektor properti dan real estate yang menyediakan gudang yang tentunya mendukung kebutuhan properti di Indonesia. Jadi perusahaan MMP ini berfokus pada penyediaan gudang perkantoran dan gudang logistik yang baik di Indonesia. Nah, pada saat ini untuk jumlah saham yang beredar itu sebesar 6,89 miliar. Untuk kapitalisasinya yaitu mencapai 2,12 triliun. Untuk fundamental pada saham MMLP ini mengalami kenaikan ataupun penurunan pada dalam bulan September hingga November. Namun jika dilihat pada grafik candlesticknya itu pada bulan November mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu di angka 308. Mengapa demikian? Jadi hal tersebut itu bisa saja disebabkan karena efek dari kenaikan tingkat pinjaman MMLP yang dimana untuk mengoptimalkan struktur modal untuk rencana ekspansi di depan. Mengingat sebelumnya juga pada awal bulan mengalami penurunan yang juga sangat drastis. Hal tersebut jadi bisa dijadikan sebagai pemulihan. Jadi dengan melihat data di sebelah kanan itu terdapat rasio hutang pada saham MMLP yang dimana memiliki rasio hutang kurang dari 1 yaitu sebesar 0,32 kali modal. Hal ini mengindikasikan bahwa saham MMLP memiliki hutang yang lebih kecil dari modal yang dimilikinya. Nah, untuk saham MMLP ini masuk ke dalam saham tier kedua dengan market kapital menengahnya yaitu di atas angka 1 triliun dengan mampu mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut. Jadi jika dilihat dari current rasionya yaitu lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya yang menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya. Untuk NPM dari saham MMLP lebih dari 10% yaitu di angka 23,86% menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan termasuk kategori yang baik. Jika dilihat dari PBV-nya yaitu lebih rendah dari valuasi perusahaan di angka 0,54. Jadi semakin rendah nilai PBV tersebut maka perusahaan tersebut akan dinilai semakin murah. Untuk return on equity itu termasuk kategori kurang baik atau bisa juga disebut perusahaan itu belum untung yaitu kurang dari 15% dengan angka 3,96%. Untuk harga saham MMLP ini termasuk memiliki harga saham yang wajar dan untuk nilai PIR-nya perusahaan belum mampu mencetak positif selama 3 tahun berturut-turut. Bicara mengenai isu terkini pada tahun 2023, saya menemukan pada bulan Agustus 2023 saham MMLP ini mengalami permasalahan berupa laba propertinya itu turun meskipun pendapatan naik pada semester pertama. Lalu apa yang menjadi permasalahan tersebut? Jadi emiten pergudangan dan penyimpanan PT Manunggal Properti Tbk itu berhasil mencapai kenaikan pendapatan selama semester 1 tahun 2023. Namun di sisi lain itu laba bersih perusahaan sedikit terkoreksi dari posisi di periode yang sama tahun
sebelumnya. Jadi berdasarkan laporan keuangannya itu pendapatan MMLP tercatat sebesar 173,05 miliar di semester 1 tahun 2023 atau tumbuh pada angka 4,80% YoY-nya dari semula 165,11 miliar di semester 1 pada tahun 2022. Nah, pada isu tersebut, Sekretaris Perusahaan MMLP menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan tersebut utamanya itu didorong oleh kenaikan tingkat hunian ataupun akupansi seluruh portofolio gudang MLP dan juga disebabkan oleh kenaikan rata-rata harga sewa. Namun, di sisi lain ada katalisnya adalah bahwa meningkatnya kebutuhan pelaku pasar untuk lahan pergudangan modern akibat positifnya iklim ekonomi di Indonesia. Jadi hal tersebut merupakan ungkapan dari Sekretaris Perusahaan MMLP. Di sisi lain juga menyebutkan bahwa penurunan laba bersih semester 1 tersebut itu merupakan efek dari kenaikan tingkat pinjaman sebagai langkah MMLP dalam melakukan analisis struktur modal untuk rencana ekspansi ke depan pada awal tahun sebelumnya. Selain dari kedua saham tersebut, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai suku negara atau dikenal dengan nama Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, yang merupakan surat berharga milik negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan atas aset tersebut. Untuk suku negara ini diterbitkan dengan tujuan untuk pembiayaan anggaran pendapatan dan pembiayaan belanja negara atau APBN, termasuk pembiayaan pembangunan proyek milik negara. Jadi selain itu juga suku negara juga diterbitkan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan pasar syariah di Indonesia. Jadi pembayaran imbal hasil dan nilai nominal suku negara itu dijamin secara penuh oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2028. Untuk penerbitan suku pada umumnya suku negara itu diterbitkan untuk investor institusi namun juga ditujukan untuk investor retail. Nah, untuk jenis suku yang biasa dimiliki oleh masyarakat yaitu ada suku retail dan ada juga suku tabungan. Untuk suku retail sendiri itu biasanya disingkat dengan SR, merupakan jenis suku negara yang diterbitkan untuk investor retail dengan minimum pembeliannya itu adalah 1 juta dengan jangka waktu selama 3 tahun. Nah, suku retail ini memberikan imbal hasil tetap dan juga diperdagangkan di pasar sekunder atau bisa ya dipasarkan di pasar sekunder sehingga memberikan kemudahan likuiditas kepada para investor. Nah, untuk yang kedua tadi ada suku tabungan atau disingkat dengan ST, merupakan jenis suku negara yang ditujukan untuk investor retail dengan yang minimum pembeliannya itu adalah 1 juta dengan jangka waktu lebih singkat yaitu 2 tahun. Namun di sisi lain suku tabungan ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, untuk suku tabungan ini memiliki opsi early redemption di mana investor bisa mencairkan sebesar 50% dana investasinya 1 tahun setelah suku tabungan itu berjalan. Untuk imbal hasil dari suku tabungan di situ memberikan imbal hasil yang berubah-ubah. Jadi sesuai dengan batas bawah atau disebut dengan floating with floor. Jadi kurang lebihnya suku itu ada dua tadi, yaitu suku tabungan dan suku retail. Untuk lanjutannya nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk suku retail contohnya yaitu ada SR013 di mana memiliki imbal hasil minimal 6,05% per tahunnya. Untuk tenornya yaitu 3 tahun dengan minimum pemesanannya atau pembeliannya yaitu 1 juta dan maksimal pembeliannya atau pemesanannya itu sebesar 3 miliar. Nah, SR013 ini diterbitkan dalam bentuk workout dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi investasi ini cocok bagi investor pemula ataupun investor retail karena modal awal untuk pembelian suku ini sangat terjangkau, yakni mulai dari 1 juta hingga maksimalnya yaitu 3 miliar. Kemudian dari segi instrumennya juga cocok untuk investor yang memiliki profil risiko yang rendah dan menghindari risiko. Mengapa demikian? Jadi karena pembayaran imbal hasil dan pokok sampai dengan jatuh tempo yang telah dijamin oleh Undang-Undang SBSN dan dananya tersebut itu disediakan dalam APBN setiap tahunnya. Yang kedua ada suku tabungan, di situ sebagai contohnya ada ST0111
ST011. Minimal dan maksimal pemesanannya ST011T2 itu minimalnya 1 juta dan maksimalnya 5 miliar, sedangkan ST011T4-nya itu minimalnya 1 juta dengan maksimalnya 10 miliar. Untuk akadnya itu berupa wakalah, tenornya yaitu ada 2 tahun dan juga ada 4 tahun. Nah, untuk imbal hasil tenor 2 tahunnya itu sebesar 6,30%, untuk tenor 4 tahunnya sebesar 6,50%. Untuk imbal hasil ST011 ini bersifat floating with floor atau mengambang dengan batas minimal. Artinya bisa naik jika suku bunga acuan BI naik, namun tidak bisa turun lebih rendah dari batas minimalnya. Dari ketiga saham ada BBRI, MMLP, dan juga ada Suku Negara. Saya sedikit memberikan analisis proporsi portofolio menurut saya dari saham tersebut. Saya akan memilih presentase sebesar 60%-nya. Saya akan melakukan pembelian pada Suku Negara dan 40%-nya saya investasikan kepada saham BBRI ataupun MMLP. Jadi mengapa demikian? Saya memiliki alasan yaitu dikarenakan Suku Negara ini memiliki tingkat imbalan yang kompetitif ataupun juga lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Jadi imbalan mengambangnya itu mengikuti perkembangan BI 7-day reserve report rate. Selain itu juga dalam investasi pada Suku Negara itu termasuk juga ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan negeri dalam hal APBN, dalam penyumbangan juga dalam pembangunan infrastruktur negara. Namun perlu juga di sini saya mengingatkan dan harus diperhatikan bagi investor untuk mempertimbangkan risiko dan peluang dalam memiliki saham-saham tersebut. Selain itu juga kita harus mengingat sebagai investor kita harus bisa menganalisis peluangnya dan memilah jangka waktunya dan juga bisa memberikan manfaat dan tentunya menguntungkan di masa yang akan datang. Sekian tadi dari penjelasan mengenai terkait portofolio dari saham BBRI, MMLP, dan Suku Negara. Semoga bisa bermanfaat dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengambilan data ataupun hasil analisis dalam penuturan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.